Halo sobat, welcome back to Bypass Film. Kali ini Bypass Film akan membahas alur cerita film yang bergenre action kembali seperti pada video-video sebelumnya yang diperankan oleh Jason Statham. Film ini berjudul Killer Elite. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Sebelumnya silakan subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kami bisa terus semangat upload video-video menarik lainnya. Adegan film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok pemburu bayaran yaitu Danny, Hunter, Davis, dan Maureen. Terlihat mereka sedang menjalankan misi dengan melenyapkan seorang politisi yang sedang melintas. Setelah meledakkan mobil pengawalnya yang menjadi target, mereka pun dari belakang menutup jalan dengan mobilnya dan disambut Danny dengan mengakhiri nyawa si target. Tetapi setelah itu Danny terdiam karena ia merasa bersalah. Dia membunuh targetnya di depan anaknya sendiri. Singkat cerita, 1 tahun kemudian pada saat Danny sedang menjalani masa pensiunnya, datanglah sebuah surat kepadanya bahwa sahabatnya Hunter telah dijadikan sandera. Dan keesokan harinya Danny langsung terbang menuju Oman untuk bertemu dengan agen X yang bertindak sebagai penghukum. Agen ini mengatakan permasalahan ini muncul saat ia dan Hunter menerima sebuah misi bernilai $6 juta dari Sultan Oman. Tetapi Hunter gagal melakukan misi tersebut dan sebagai gantinya Danny harus melanjutkan misi tersebut, dan jika tidak Hunter akan dibunuh. Dan orang yang menyewa Danny adalah Sheikh Ami bin Isa, yaitu seorang sultan minyak penguasa Oman bersama putra bungsunya yang bernama Bakian. Ia menugaskan Danny untuk membalaskan dendam kematian 3 orang anaknya di perang gurun beberapa tahun yang lalu. Pemerintah Inggris membentuk pasukan khusus yang bernama SEAS untuk melakukan operasi rahasia ini untuk membunuh para sultan minyak di Oman. Sheikh Ami mengancam Danny untuk melakukan tugas tersebut karena kawan terbaiknya yaitu Hunter gagal menjalankan misi sebelumnya dan ia akan dihabisi. Dan akhirnya Danny terpaksa harus kembali menerima misi berbahaya tersebut. Keesokan harinya, Danny langsung terbang ke Paris untuk menemui timnya yaitu Davis dan Mayer dengan imbalan $6 juta dan mereka menerima tugas tersebut, dan target pertama mereka adalah Stephen Douglas Harry. Langkah pertama adalah mencari informasi terlebih lanjut mengenai data pribadi, alamat, dan kebiasaannya. Malamnya, Danny menjalankan rencana saat Harry sedang tidur. Dia masuk lewat pintu belakang dan dengan alat yang sudah ia siapkan, Danny mengambil sepotong keramik dari kamar mandi Harry. Sementara di Inggris, tepatnya di dekat pangkalan SAS, Davis mencari informasi dari pensiunan SAS tentang perang di Murbat dulu. Sialnya, omongan itu didengar oleh Baza, yaitu seorang mata-mata. Dari hasil mata-mata Baza, Spike mendiskusikan hal ini di depan para mantan petinggi SAS. Hal ini bisa menjadi ancaman untuk SAS. Terlebih, orang yang dimata-matai Baza sudah berangkat terlebih dahulu ke Oman. Namun sebenarnya di sini para petinggi tidak tahu harus berbuat apa, karena mereka dan juga Spike hanyalah mantan SAS. Mereka tidak punya wewenang untuk melakukan sesuatu. Namun karena kecintaannya kepada SAS, Spike rela melakukan apa saja demi melindungi lembaga itu. Maka dari itu Spike mengutus Master, yaitu seorang mata-mata Arab, untuk pergi ke Oman. Keesokan harinya, ternyata potongan keramik yang diambil oleh Danny dijadikan sebagai mata palu. Rencananya, mereka akan menghantamkan palu tersebut ke kepala Harris hingga tewas. Nanti penyelidik akan menyimpulkan tewasnya Harris karena jatuh dari kamar mandi. Dan dari kejauhan terlihat Master sudah ada di sana. Danny yang mengetahui hal itu, ia pun langsung menyerang Master. Tapi Master cukup pintar rupanya. Dia masuk ke dalam lubang galian dan berhasil kabur setelah menembak tawon untuk menghambat Danny yang mengejarnya. Esok harinya, dengan menyamar sebagai wartawan, Danny dan Mayer datang menemui Harris di rumahnya. Tanpa basa-basi, Danny mengeluarkan pistolnya dan tanpa perlawanan Harris menuruti perintah mereka. Setelah melakukan pengakuan yang disuruh Danny, Harris malah dibawa ke kamar mandi. Dan di sana ia akan dieksekusi. Baru mau dieksekusi, terdengar suara ketukan pintu. Setelah diperiksa oleh Danny, ternyata itu pacarnya Harris.
Tapi karena mengira Harris tidak ada di rumah, pacarnya pun langsung pergi dan secara tiba-tiba Harris sudah tewas di tangan Meyer. Sementara itu, Danny bertemu dengan seorang yang memberikan informasi alamat untuknya dan informasi tersebut diteruskan ke Davis. Davis mendatangi alamat itu yang ternyata pemilik rumahnya adalah pensiunan SAS dan sekarang bekerja sebagai seorang pelukis. Si pensiunan menelpon Spike. Ada seseorang yang menanyakan perang di Murbach darinya. Namun tanpa persiapan, Davis menusuk dan mencekik orang itu hingga tewas, sehingga ia mencuri berkas yang ada di sana. Davis lalu membawa berkas tersebut kepada Danny untuk dibahas, yang ternyata isinya tentang informasi target mereka selanjutnya yang bernama Craig, yang berencana melakukan eksekusi yang akan dilanjutkan di Inggris karena Craig masih aktif di SAS. Di tempat berbeda, Spike mengadakan pertemuan dengan para mantan petinggi SAS untuk membahas masalah yang serius ini. Dari awal informasi yang Spike terima, ia menyimpulkan bahwa perang yang dilakukan SAS di Murbach beberapa tahun yang lalu menimbulkan akibatnya. Oleh karena itu, Spike mengirim Patrick untuk mengawasi tentara Inggris yang selamat dari perang di Murbach, yaitu Craig. Karena istri Craig sedang dirawat di rumah sakit, selain hari latihan, Craig selalu menemani istrinya. Oleh karena itu, Spike meminta kepada Patrick untuk berjaga di rumah sakit. Tak disangka, Spike melihat orang yang sama dengan foto yang dikirimkan mata-matanya keluar dari rumah sakit itu. Danny yang sadar diintai, ia kembali masuk ke rumah sakit. Untuk menyelesaikan masalah ini, Spike ingin uji nyali. Ia kembali ke rumah sakit. Dalam sebuah ruangan mereka dipertemukan dan perkelahian pun tak dapat dihindarkan. Ternyata pada saat di rumah sakit, Danny mengambil sebuah obat, dan obat ini akan digunakan untuk membunuh Craig. Malamnya, sesuai rencana, Davis akan mengalihkan perhatian petugas tempat penjaga latihan SAS. Danny akan masuk ke tempat itu dengan cara melompat pagar, dan Danny akan menyamar sebagai tentara SAS dan membaur dengan tentara yang lainnya. Disinilah Danny akan melancarkan rencananya. Dia mencampurkan obat yang telah diambilnya tadi siang ke dalam minuman Craig. Karena harus mendapatkan pengakuan Craig, terpaksa Danny mengikuti latihan tentara SAS melewati pegunungan penuh salju di tengah malam. Dia akan terus berada di sisi Craig sampai obat itu bekerja. Setelah selang sehari, kabar kematian Craig diketahui oleh Spike, dan hal itu menambah kebenciannya kepada kelompok Danny. Singkat cerita, agen pun datang menjumpai Danny untuk menginformasikan target terakhir mereka yang bernama Simon Margin, yang telah pensiun dari SAS 4 tahun yang lalu. Pekerjaan ini dipermudah karena Simon juga tinggal di Inggris. Saat mengintai Simon di rumahnya, dia dibuat terkejut karena seorang yang ia hajar di rumah sakit alias Spike ada di sana. Tak lama Spike pergi dan di belakang Danny mengikutinya. Setelah mendapatkan info dari Danny, orang yang mengikuti mereka, Brembo, yaitu agen yang menyuruh informannya untuk mencari tahu siapa orang itu. Sebelum itu, untuk menemui Simon, Davis menelpon Simon lalu berpura-pura sebagai seorang HRD yang menawarkan Simon untuk menjadi kepala keamanan di perusahaannya. Dengan syarat, Simon harus datang di sesi wawancara di hari yang sudah ditentukan. Simon pun setuju dengan hal itu. Mereka berencana mengeksekusi Simon saat ia akan menuju sesi wawancara, tetapi mereka membutuhkan bantuan dari Jack untuk meminjami truk ayahnya, dan Meyer akan memodif truk itu untuk menyelesaikan misi terakhir ini. Keesokan paginya, mereka sudah siap di posisi masing-masing. Davis bertugas memberitahukan jarak mobil Simon dengan truk, sedangkan Meyer memegang remote untuk mengendalikan truk itu. Dan ternyata itulah yang Meyer pasang semalam. Dan kendali truk ada di mobil itu. Saat jarak semakin meningkat, tabrakan pun tak bisa dihindarkan. Meyer, don't screw this up. I'll operate the style. Now, Meyer! Fish tile. Saat sedang ingin memastikan apakah Simon sudah mati, ada seseorang yang memantau Meyer dari TKP.
Ia yang panik langsung kabur dari sana dan orang tersebut juga mengejarnya. Ternyata orang itu adalah suruhan Spike untuk menjaga Simon. Akhirnya Meyer terpaksa berhenti dan melawan orang itu. Sialnya, mereka salah langkah dan orang itu malah mengejar mereka. Dengan tingkah bodohnya, Jack menembak orang itu dan tembus juga ke kepala Meyer. Setelah diperiksa, Danny tidak menemukan identitas orang itu, namun ia menemukan alat komunikasi di mobilnya. Dari sini mereka akan berpisah karena misi sudah selesai dan juga Davis yang tidak sabar untuk refreshing. Pada saat bersantai di hotel malam hari, Davis meminta kepada pegawai hotel untuk dibawakan satu wanita. Namun ternyata yang ditelepon oleh pegawai hotel adalah Spike. Belum sempat menyantai, Davis sudah ditangkap oleh anak buah Spike tanpa perlawanan. Namun pada saat dia akan dimasukkan ke mobil, Davis melawan dan berhasil kabur. Anak buah Spike berusaha mengejar Davis hingga jalan raya, namun kesialan bagi Davis. Spike lalu datang melihat badan Davis yang tidak bernyawa lagi. Ia hanya mendapat petunjuk nomor telepon dari kantong pakaian Davis. Saat Spike sampai ke rumah, ternyata Danny sudah ada di sana. Ia menanyakan di mana teman-temannya, dan ternyata Danny harus menerima kenyataan kalau Davis sudah tewas. Maka dari itu, Danny meminta kepada Spike untuk berhenti mengikutinya. Jika tidak, Spike juga termasuk orang yang akan ia bunuh. Singkat cerita, Danny sudah berada di Oman untuk menyerahkan bukti kepada Syekh Ami bahwa Simon telah terbunuh, dan Bakian akan mengecek bukti itu dulu, baru dia akan mengirimkan uangnya. Sekarang Hunter telah keluar dari tempat ini berkat Danny, dan juga Hunter berjanji akan mengikuti jejaknya untuk keluar dari pekerjaan ini. Setelah misi semua ini selesai, Danny pulang ke Australia dan bertemu dengan Annie, pacarnya. Malamnya, ia mendapat telepon dari Brembo, yaitu agen. Ia terkejut tentunya. Bagaimana bisa Brembo mengetahui nomor rumah Annie? Brembo mengatakan Danny salah membunuh orang. Ia meminta Danny untuk kembali ke London untuk bertemu Bakian di sana. Jika Danny tidak mau, maka nyawa Annie jadi taruhannya. Singkat cerita, Danny dan Annie sudah berada di Paris. Danny berjanji kepada Annie bahwa ini pekerjaannya yang terakhir, dan ternyata di luar Hunter sudah menunggunya. Danny meminta kepada Hunter untuk menjaga Annie saat dia sedang pergi menemui Bakian. Tibalah Danny di London. Bakian menjelaskan kalau Harris yang dibunuh ini adalah seorang pilot. Harris tidak membunuh saudaranya, dan yang membunuh saudaranya itu masih hidup, berprofesi sebagai seorang penulis. Danny kemudian bertemu dengan Brembo untuk mencari informasi target terakhirnya. Namanya adalah Finn. Dan ternyata di tempat lain Spike melihat pertemuan Danny dengan Brembo lewat kamera CCTV, dan mereka sudah mengetahui apa rencana Danny. Hari Selasa pun tiba. Spike mengumpulkan anak-anak dari komunitas skinhead untuk membantunya mengawasi Finn sebelum Danny datang. Dan tibalah Danny dengan jaket hitamnya dan masuk ke dalam gedung itu. Anak buah Spike pun melaporkannya kepada Spike dan bersiap-siap melakukan eksekusi. Setelah Danny jatuh dari ledakan bom, Spike kemudian memastikan apakah benar itu Danny. Namun ternyata mereka salah orang. Dan di pintu yang lain, Danny berhasil masuk ke ruangan Finn. Dan tanpa basa-basi, Danny menembakkan kakinya dan kemudian memfotonya untuk dijadikan bukti. Saat sampai, Spike sudah terlambat, Danny sudah kabur. Tetapi sialnya, karena tidak ada cara lain, Danny terjebak dan Spike berhasil menangkapnya. Ternyata pada saat Spike memeriksa tubuh Finn masih hidup. Yang ditembak Danny hanyalah berisi cairan merah darah. Dan dari situ Spike menanyakan kepada Danny apa yang dilakukan dan kepada siapa Danny bekerja. Dan pada akhirnya Danny menceritakannya semua. Sultanlah dalang dari semua ini. Namun pada saat keluar, orang yang selama ini menjadi informan yaitu Brembo ternyata ada di sana. Faktanya, ia ini adalah seorang petinggi SAS yang masih aktif, yang namanya adalah Wings. Wings menceritakan kenapa mereka membunuh 3 anak sultan, karena mereka pengusaha minyak di sana, dan SAS sengaja tidak membunuh Bakian, anak terakhir dari sultan. Karena Bakian sudah bekerja sama dengan mereka,
Sebagai ahli waris minyak, Bakian akan menandatangani kontrak dengan SAS. Sementara, Bakian akan mendapat jaminan keamanan. Namun saat Weeks lengah, Danny memberontak dan terjadilah perkelahian di antara ketiganya. Perkelahian tersebut berakhir dengan tewasnya Weeks dan Danny berhasil kabur dari sana. Sesuai dengan informasi dari Danny, Spike akan datang ke Oman dan menemui Sultan yang kondisinya semakin parah. Spike tidak akan membiarkan Sultan mati dengan tenang. Ia mengatakan bahwa foto yang ia bawa dari Danny ini adalah palsu. Dan Vince masih hidup. Bakiat ada di sana, namun ia tak peduli akan hal itu. Ternyata di luar Danny dan Hunter ada di sana. Dari sana mereka mengejar mobil Spike dan memberhentikannya. You see this? You come. You never know. I'll be waiting. Dan di akhir cerita film ini, Danny menemui Annie yang jalan sendirian. Dan inilah akhir cerita dari film Killer Elite.